Kali ini kita akan mempelajari mengenai bilangan bulat. Nah, sebelum belajar atau sebelum mempelajari materi ini, jangan lupa berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa sih itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan bukan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat positif, 0, bulat negatif, atau bilangan yang terdiri dari bilangan cacah, di mana bilangan cacah itu dimulainya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, dan bilangan negatif. Nah, contohnya negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan negatif 1. Kemudian, di sini ada contoh garis bilangan bulat, yang mana angka-angka yang tertera di sini merupakan bagian himpunan bilangan bulat A. Bisa kita lihat bahwa bilangan bulat positif ada di sebelah kanan dari angka 0. Sedangkan bilangan bulat negatif ada di sebelah kiri dari angka 0. Di dalam bilangan bulat terdapat bilangan genap dan ganjil. Bilangan bulat genap adalah bilangan yang habis dibagi dengan 2. Contohnya 6, negatif 6, 4, negatif 4, dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat ganjil, yaitu bilangan yang apabila dibagi 2 tersisa negatif 1 atau 1. Contohnya negatif 5, 5, negatif 3, 3, 1, dan seterusnya. Perlu diingat, pada garis bilangan, semakin ke kiri, nilai bilangannya semakin kecil. Sebaliknya, semakin ke kanan, nilai bilangannya semakin besar. Bilangan negatif, nilainya lebih kecil dari 0. Kemudian, ada operasi bilangan bulat. Nah, operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan juga banyak variasinya. Pertama, menjumlahkan bilangan bulat positif dan bulat negatif. Yaitu contohnya 4 ditambah 5 sama dengan 9. Kedua, menjumlahkan bilangan bulat positif dan bulat negatif. Contohnya 6 ditambah negatif 3 sama dengan 3. Yang ketiga, menjumlahkan bilangan bulat negatif dan bulat negatif. Contohnya negatif 5 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 10. Kemudian ada operasi pengurangan. Operasi pengurangan yaitu mengurangi suatu bilangan sama dengan menjumlahkan bilangan itu dengan lawan bilangan pengurangnya. Dan ini harus diingat untuk mempermudah jika kita mengoperasikan atau mengerjakan soal dari operasi pengurangan, yaitu jika A dikurangi negatif B, maka hasilnya harus A plus B. Kemudian, jika A kurang B sama dengan A ditambah negatif B. Dan yang terakhir, negatif A dikurangi negatif B sama dengan negatif A tambah B. Operasi pengurangan juga memiliki variasi seperti penjumlahan tadi, yaitu pertama, mengurangi bilangan bulat positif dan positif. Contohnya, 9 dikurangi 5 sama dengan 4. 9 kurangi 5 itu contoh seperti yang ini. 9 kurangi 5 berarti sama dengan 9 ditambah negatif 5, yaitu hasilnya 4. Yang kedua, mengurangi bilangan bulat positif dan negatif. Contohnya, 5 dikurangi negatif 2 sama dengan 5 tambah 2. Kenapa sih jadi 5 tambah 2? Dikarenakan seperti ini, 5 dikurangi negatif 2, maka hasilnya harus 5 tambah 2, yaitu sama dengan 7. Ada juga mengurangi bilangan bulat negatif dan negatif. Contohnya, negatif 8 dikurangi negatif 4 sama dengan negatif 8 ditambah 4. Sama dengan juga negatif 4. Kemudian ada perkalian. Operasi perkalian itu memiliki karakteristik rumus yang harus diingat. Apa aja sih? Nah, pertama yaitu jika bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya harus bilangan bulat positif. Yang kedua,
Jika bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya harus negatif. Dan jika bilangan bulat negatif dikali dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya harus bilangan bulat negatif. Kemudian, jika bilangan bulat negatif dikali bilangan bulat negatif sama dengan bilangan bulat positif. Nah, kemudian ini juga harus diingat. Jika bilangan bulat positif atau negatif dikali dengan bilangan 0, maka hasilnya adalah 0. Nah, contohnya yaitu 9 dikali 6 sama dengan 54. 5 dikali negatif 7 sama dengan negatif 35. Kenapa ini negatif? Kita lihat rumus. Tadi kan positif 5 dikali negatif 7. Maka hasilnya harus negatif. Oh, berarti negatif 35. Yang ketiga, negatif 4 dikali negatif 10 sama dengan 40. Negatif kali negatif hasilnya positif, berarti ini benar, positif 40. Kemudian ada juga 2 dikali 0. Nah, 2 kali 0 itu rumus yang ini. Jika bilangan bulat positif atau negatif dikali bilangan 0, maka hasilnya 0. Contoh lain yaitu jika 100 kali 0, maka hasilnya akan selalu 0. Selanjutnya yaitu operasi pembagian. Di dalam pembagian juga ada rumus yang harus dihafal atau diingat sama seperti di perkalian. Yang membedakannya itu hanyalah pembagian di sini. Kalau di perkalian kan ini perkalian ya, kali. Kalau di sini pembagian. Kemudian dan tambahannya juga ada 2, yaitu di mana bilangan bulat positif atau negatif jika dibagi dengan bilangan 0 maka hasilnya tidak terdefinisi. Kemudian, jika 0 dibagi bilangan bulat positif atau negatif, maka hasilnya adalah 0. Contohnya, positif 63 dibagi 7 sama dengan positif 9. 48 dibagi negatif 6, hasilnya yaitu negatif 8. Negatif 8 dibagi negatif 4, hasilnya adalah positif. Selanjutnya, operasi hitung campuran. Perlu diketahui, apabila dalam operasi hitung campuran pada bilangan bulat terdapat tanda kurung, maka pengerjaan bilangan yang ada di dalam kurung tersebut harus diutamakan. Kemudian, apabila dalam suatu operasi hitung campuran bilangan tersebut tidak terdapat tanda kurung, maka pengerjaannya bisa berdasarkan sifat yang akan dijabarkan berikut. Operasi penjumlahan dengan pengurangan memiliki sifat sama kuat, yang mana artinya operasi yang terletak di sebelah kiri harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian, operasi perkalian dan juga pembagian memiliki sifat sama kuat, yang mana operasi yang terletak di sebelah kiri harus dikerjakan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, operasi perkalian dan juga pembagian memiliki sifat lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi artinya, operasi pembagian dan juga perkalian wajib dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan juga pengurangan. Contohnya, nomor 1, negatif 11 dikurangi 4 ditambah 20, yaitu hasilnya 5. Dari mana 5? Yaitu dikarenakan di sini pengurangan dan penjumlahan, maka pengerjaannya dimulai dari yang kiri, dikarenakan penjumlahan dan pengurangan itu setara ataupun sama kuat. Jadi, negatif 11 dikurangi 4 sama dengan negatif 15 ditambah 20, hasilnya 5. Kemudian 25 dibagi negatif 5 dikali 6, hasilnya yaitu negatif 5 dikali 6 sama dengan negatif 30. Sama halnya ini juga pembagian dengan perkalian itu sama kuat, jadi pengerjaannya dari sebelah kiri. Yang ketiga, 45 dikurangi 20 dibagi negatif 4 sama dengan 45 dikurangi negatif 5 sama dengan 50. Dikarenakan ini pengurangan, kemudian pembagian, maka utamakan terlebih dahulu yang pembagian. Dan yang nomor terakhir, 10 dibagi 10 ditambah negatif 5 dikali 9 sama dengan 5 ditambah negatif 45 sama dengan 5 dikurangi 45 sama dengan negatif 40. Nah, kemudian kalian juga bisa latihan dengan mengerjakan soal mandiri ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilmu adalah kehidupan bagi pikiran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.